Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC atau British Broadcasting Corporation. Ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Japan has today surrendered. Saya mau menghargai tersebut. Jepang sudah mengalah karena sekutu. Karena proklamasi Nagasaki dan Hiroshima telah dibuat oleh sekutu. Saya tidak berbohong. Saya sudah mendengarkan dari sejarah. Saya tidur. Ayo mari kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Jepang telah menyerah, berarti Indonesia telah kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Maka kita harus sepakat menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang. Yang Anda katakan itu benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita minta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan kepada Jepang. Segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali kalau begitu, Bung Darwis Kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan memerintah pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ada apa? Maaf, Bu, apakah Bung Karno ada? Ada hal penting harus kami bicarakan. Baik, mari ikut saya. Sebentar. Mari. Baik, silakan duduk. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Kami ingin membicarakan tentang secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya karena Jepang telah kalah. Karena ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua. Benar, Bung. Jepang telah kalah. Kita harus menolak kalah. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Apakah kita terlalu terburu-buru sedangkan kekalahan Jepang masih diragukan? Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah bentukan dari Jepang. Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya. Sabar dulu. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini, Bung harus segera melepaskan diri dari mereka. Jepang masih kuat di sini. Jepang telah kalah. Jepang masih bisa akan menjajah Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya meneriakkan ego kita masing-masing. Dan yang penting sekarang, kita harus menjaga situasi agar tidak kacau. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan, tidak ada yang perlu dibenarkan. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap gagal.
Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Bung. Malam ini juga. Kalian ini semua tidak masuk akal. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Betul itu, Bung. Kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi, Bung Karno masih menunggu sidang PPKI besok. Ya, karena itu adalah jalan yang aman. Baik, jika Bung masih seperti itu, kami akan... Kenapa? Kamu akan apa? Nih, pelaku, tembak sekarang. Maksudnya bukan buatmu. Ayo pergi sekarang. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Bung Karno dan Bung Hatta masih tidak bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya berita ini ya. Begini saja, Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja mereka ke luar Jakarta untuk menjauhkan dari Jepang. Apakah kalian setuju? Yang saya bingungkan, mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau mereka kita bawa ke Rangkas Lenggok? Karena di sana keamanannya terjamin. Saya setuju itu. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kalian bertiga ikut kami ke Karawang. Ayo pergi sekarang. Kerjaan siapa ini? Sahrir? Bukan. Esokan harinya, Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu, Subarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Kami telah mencoba meyakinkan. Mereka saja yang menolak. Percayalah, jika terakhir pukul 12 mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari kita ke Karawang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda terlalu bertindak gegabah. Terus setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian mengharapkan aku untuk mendukung kalian. Jika kalian menginginkan kemerdekaan, kembalikan mereka. Tetapi gerakan ini sudah mendapatkan dukungan dari peta, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang. Pada pukul 5:30 sore, Subarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ada apa? Apa? Mau nembak saya? Bagaimana kondisi Jakarta sekarang? Tidak ada revolusi apapun di Jakarta. Berarti kita telah menyanyiakan satu hari dengan sia-sia. Yang terpenting, radio telah menyiarkan Jepang menyerah kepada sekutu. Sahrir benar, Bung. Kita ke Jakarta sekarang. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Laksanakan tugas kalian, saya akan menjamin keamanan kalian. Bagaimana Bung? Kita tidak ada membawa teks proklamasi yang kita tulis kemarin. Ada kertas? Bagaimana kalimat pertamanya?
kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di mana kalau kalimat selanjutnya hal-hal yang mengenai keindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan bersama dan tempo yang sesingkat-singkat. Baiklah kalau begitu. Naskah sudah selesai. Siapa yang bertanda tangan? Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta tapi atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dengan usulan itu. Naskah sudah selesai. Selanjutnya harus diketik terlebih dahulu. Biar saya saja, Bu. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ada apa? Apa kamu hendak